Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Administrasi Pendidikan di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Saya atas nama Putri Wulandari, kelas 5 PAIC non-reguler di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, akan menyampaikan beberapa poin atau meresum beberapa poin dari materi pembelajaran kita kemarin pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2021 dengan judul Manajemen Pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi. Manajemen sebagai suatu ilmu menekankan perhatian pada keterampilan dan kemampuan manajerial yang diklarifikasikan menjadi kemampuan atau keterampilan teknikal, manusiawi, ataupun konseptual. Pengertian yang selanjutnya yaitu manajemen juga bisa sebagai proses, yaitu dengan menentukan langkah dan sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen. Juga selanjutnya manajemen sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya atau style seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan. Adapun istilah manajemen lebih banyak digunakan pada literatur keluaran pemikir Inggris. Sedangkan dari literatur pemikir-pemikir bangsa Amerika lebih dikenal dengan istilah administrasi. Sedangkan di Indonesia sendiri, kedua istilah ini dalam kedudukannya bisa diartikan sama sejajar. Administrasi lebih tinggi atau lebih luas dari manajemen, dan ada juga yang memposisikan administrasi berada di bawah manajemen itu sendiri. Memposisikan administrasi sebagai bagian dari manajemen dan merujuk pada pemahaman bahwa administrasi sebagai suatu pekerjaan tata tulis atau clerical work. Sedangkan administrasi dalam pengertian manajemen pendidikan secara sederhananya, manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi dan praktik yang terkait dengan organisasi pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam melaksanakan tugas dengan membudayakan atau mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Adapun tujuan manajemen pendidikan itu sendiri yaitu dilakukan guna untuk pelaksanaan suatu usaha terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat, dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efektif, dan efisien. Maka dengan demikian, pendidikan merupakan suatu sistem terencana untuk menciptakan manusia seutuhnya. Sistem pendidikan memiliki garapan dasar yang dikembangkan dan yang diantaranya terdiri dari seperti bidang garapan peserta didik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, kemitraan dan kemasyarakatan, bimbingan dan pelayanan yang khusus. Juga mengadaptasi pengertian manajemen itu sendiri dari para ahli, maka dapat dikemukakan bahwa manajemen pendidikan adalah proses perencanaan ataupun pengorganisasian. Menurut Douglas 1964 tanggal 15/17 bahwasanya prinsip manajemen yaitu merumuskan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Yang kedua, mekanisme kerjanya. Yang ketiga, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang keempat, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah, hendaknya sesuai dengan kemampuan ataupun sifat-sifatnya.
Yang keenam yaitu mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusianya itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu relativitas nilai-nilai. Prinsip di atas, ada prinsip-prinsip yang ketujuh itu memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan prakteknya harus mempertahankan ataupun memperhatikan tujuan, termasuk orang-orangnya, tugas-tugasnya, juga nilai-nilainya. Manajemen pendidikan yang telah disebutkan tadi bahwasanya menyangkut keseluruhan ataupun personil yang membuat sumber-sumber personil dan materi sesuai dengan yang tersedia dan efektif bagi tercapainya tujuan-tujuan bersama. Manajemen dalam pendidikan ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan global disertai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Seiring perubahan global yang disertai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, maka yang sangat cepat dan sangat pesat itu sehingga perlu ada perbaikan yang berkelanjutan atau continuous improvement di bidang pendidikan sehingga output pendidikan dapat bersaing dalam era pendidikan ataupun era globalisasi, khususnya di teknologi informasi. Persaingan itu hanya mungkin dimenangkan oleh lembaga pendidikan yang tetap memperhatikan kualitas mutu pendidikan dalam pengelolaannya. Suatu sistem pendidikan dapat dikatakan berkualitas ataupun bermutu jika proses belajar mengajar berlangsung secara menarik dan menantang, sehingga proses didik dapat belajar sebanyak mungkin melalui proses belajar yang berkelanjutan. Proses pendidikan bermutu akan membuahkan hasil pendidikan yang bermutu juga dan relevan dalam pembangunannya. Nah, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan pembangunan itu, maka perlu disusun dan dilaksanakan program-program pendidikan yang mampu membelajarkan peserta didik secara berkelanjutan. Tidak hanya itu saja, karena dengan kualitas pendidikan yang optimal, diharapkan akan dicapai keunggulan sumber daya manusia yang dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali kekurangan yang terdapat di dalamnya. Saya selaku mahasiswa Presum, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ila akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.